Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya pekan pertama. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema manusia ya. Dan subtema data pribadi dan keluarga inti. Nah, teman-teman, pertama-tama Ibu akan menyampaikan pengertian manusia. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian manusia? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian manusia yaitu yang pertama sebagai makhluk hidup. Kemudian yang kedua sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Nah, ini adalah pengertian manusia ya teman-teman. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan pengertian data pribadi. Yang pertama adalah data perseorangan tertentu yang dimiliki. Kemudian yang kedua dirawat. Kemudian yang ketiga dijaga kebenarannya. Lalu yang keempat dilindungi kerahasiaannya. Nah, ini adalah pengertian data pribadi ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah manfaat data pribadi. Nah, teman-teman ada yang tahu manfaat data pribadi? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, dokumen yang berisi informasi tentang seseorang. Kemudian yang kedua, kisah hidup seseorang. Nah, di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh biodata diri seseorang ya teman-teman semua. Baik, kita akan beranjak ke ciri-ciri data pribadi. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya ciri-ciri data pribadi. Yang pertama, memiliki nama lengkap. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Kemudian yang ketiga, alamat rumah. Kemudian yang keempat, agama dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ciri-ciri data pribadi ya teman-teman. Baik, kemudian kita akan membahas atau Ibu akan menjelaskan jenis-jenis identitas atau data pribadi. Nah, di sini ada akta kelahiran ya teman-teman. Kita bisa lihat di sebelah kanan bahwa akta kelahiran adalah tanda bukti dan membuat keterangan tentang kelahiran seseorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak ya teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis identitas atau data pribadi seseorang ya. Baik, berikutnya kita masih membahas dengan yang sama ya. Di sini jenis-jenis identitas atau data pribadi. Nah, kemudian ada yang tahu apa saja? Ya, ada kartu identitas anak atau biasa disingkat sebagai KIA. Nah, ada yang tahu fungsi KIA sendiri itu sebagai apa? Ya, data pribadi sebagai identitas anak bukti diri yang berusia kurang dari 17 tahun. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman semua. Adalah kartu identitas anak. Kemudian kita akan beranjak ke masih yang sama ya, jenis-jenis identitas atau data pribadi. Di sini terdapat kartu keluarga.
atau KK. Kartu keluarga sendiri itu adalah membuat data tentang susunan atau hubungan dengan jumlah anggota keluarga. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu keluarga. Baik teman-teman, tidak hanya itu saja ya, bahwa jenis-jenis identitas atau data pribadi di sini terdapat kartu pelajar. Nah, teman-teman yang sudah sekolah pastinya memiliki kartu pelajar ya. Ada yang tahu kartu pelajar itu biasanya digunakan di mana? Ya, digunakan sebagai tanda pengenal sebagai pelajar di sekolah. Nah, jadi jika teman-teman sudah sekolah, pastinya memiliki kartu pelajar ya. Baik, berikutnya kita tetap membahas jenis-jenis identitas atau data pribadi. Kali ini Ibu akan menyampaikan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya, bahwa kartu yang menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu atau tanpa pembayaran iuran. Nah, ini adalah salah satu contoh Kartu Indonesia Sehat ya, teman-teman. Baik, berikutnya di sini jenis-jenis identitas itu juga terdapat BPJS. Nah, BPJS sendiri adalah Badan Penyelenggaraan Jasmani. BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di sini itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial program jaminan kesehatan. Nah, jadi buat teman-teman yang biasanya berobat, itu biasanya menggunakan kartu BPJS. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai jenis-jenis identitas atau data pribadi. Baik, berikutnya kita akan beranjak ke singkatan dari Ditjen Dukcapil, yaitu ada yang tahu? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Singkatan dari Ditjen Dukcapil yaitu adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini adalah singkatan dari Ditjen Dukcapil. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke Kantor Pembuatan Data Kependudukan atau bisa disebut dengan catatan sipil yang berada di Kalimantan. Nah, teman-teman ada yang tahu di wilayah mana saja? Ya, salah satu contohnya adalah di Kota Balikpapan sendiri. Itu Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, Jalan Milono, Kota Samarinda. Kemudian yang ketiga, Jalan Awanglong di Kota Bontang. Nah, ini adalah kantor pembuatan data kependudukan dan catatan sipil di Kalimantan. Baik, berikutnya kita akan membahas keluarga inti. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian keluarga inti? Ya, Ibu akan sampaikan ya. Pengertian keluarga inti adalah menurut BKKBN atau Badan Pendudukan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok keluarga, yaitu yang pertama ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman, bahwa manfaat keluarga inti itu juga ada ya. Teman-teman ada yang tahu? Ya benar. Yang pertama,
memberi bantuan. Kemudian yang kedua, memberikan pengasuhan. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya manfaat keluarga inti. Kemudian kita akan beranjak ke ciri-ciri keluarga inti. Yaitu yang pertama ada ayah, ibu, dan anaknya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke silsilah keluarga inti. Di sini kita bisa lihat ya, yang pertama keluarga inti itu apa saja ya? Ada ayah, ibu, dan anaknya. Kemudian yang kedua, terdapat keluarga konjugal. Itu juga ya, ada ayah, ibu, anak-anaknya, orang tua ayah, dan orang tua ibu, atau biasa disebut dengan kakek dan nenek. Nah, berikutnya kita beranjak ke keluarga luas. Nah, ini banyak sekali ya keluarga luas, itu ada paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya ya teman-teman semua. Berikutnya, ibu akan beranjak ke peran anggota keluarga. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya peran anggota keluarga di rumah. Iya, ada ayah. Peran ayah menjadi kepala keluarga dan pemimpin keluarga dalam keluarga, atau yang biasa mencari nafkah ya. Kemudian yang kedua, peran ibu mengurus seluruh keperluan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, peran anak sebagai anggota keluarga. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pembahasan materi hari ini mengenai tema manusia dan subtema data pribadi dan keluarga inti. Nah, ibu akan menyampaikan tugas pekan pertama, yaitu yang pertama, membuat kolase keluarga inti dari kertas origami. Kemudian yang kedua, teman-teman menuliskan 5 bentuk data pribadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman menuliskan siapa saja yang termasuk keluarga inti. Oke teman-teman semua? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.